Apa itu rasional? Oke, rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Tapi pecahannya itu pembilang dan penyebutnya harus bilangan bulat. Gitu ya. Oke, tulis. Kalau ditulis Bapak kayak gini. Rasional itu misalnya ada P anggota bilangan rasional. Ini dibacanya elemen of Q. Bahasa Indonesianya itu P anggota bilangan Q itu rasional. Q itu bilangan rasional ya. P anggota bilangan rasional jika P sama dengan M per N. Dengan Mn anggota bilangan bulat. Z itu bilangan bulat. Dengan M dan N anggota bilangan bulat. Jadi kayak P anggota bilangan rasional jika P sama dengan M per N. Dengan Mn anggota bilangan bulat. Oke, itu definisinya rasional. Kalau dibuat bahasa sehari-hari kayak gini. Jadi rasional itu adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Dalam bentuk pecahan. Contoh. Oke, contoh ya. Contoh. Bilangan rasional itu misalnya 1/2. Gitu. Atau misalnya 2/3. 2/5 juga contoh rasional. Jadi bilangan pecahan di mana pembilang sama penyebutnya itu adalah bilangan bulat. Kalian tahu bilangan bulat? Bilangan bulat itu kan kayak 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kayak gitu. Itu bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu nggak ada koma-komaan gitu ya. Bilangannya pas. 1, 2, 3 kayak gitu. 0 bilangan bulat bukan? 0 bilangan bulat. Gitu. Kemudian -1, -2, -3, -4. Jadi ini kumpulan bilangan-bilangan bulat ya. Ini tuh Z, tapi dia ada gitunya tuh. Ini bilangan bulat. Yang atas bilangan bulat positif, yang bawah bilangan bulat negatif. Kalau 0 apa? Bilangan? Netral. Betul. Nah, itu bilangan bulat. Jadi definisi rasional itu dia gitu. Jadi kalau bilangan itu dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan di mana pembilang sama penyebutnya itu merupakan bilangan bulat. Nah, itu bilangan rasional. Kan kalau diomongin rada ribet ya. Ya panjang banget, tapi definisinya sebenarnya kayak gini. P rasional kalau P itu dapat dinyatakan kalau P-nya sama dengan M per N di mana Mn-nya bilangan bulat. Definisi kayak gini. Oh, kalian boleh cek Wikipedia. Rasional. Oh ya, ngomong-ngomong Bapak juga belum cek Wikipedia, tapi insya Allah sama. Jadi contohnya banyak ya, 1/2, 2/3, 2/5. Oke, ada yang bisa ngasih contoh lain lagi? Enggak? Berapa lagi kira-kira? Terserah ya. 11/13 gitu. 2020/2021. Oke. Selama dia bisa dibikin berapa per berapa itu adalah rasional. Oke. Sekarang Bapak mau nanya lagi. Kalau 1,5, kira-kira 1,5 bilangan rasional apa bukan? Bukan. 1,5 kira-kira rasional atau bukan? Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Karena bilangan desimal, bukan bilangan pecahan. Oke. 0,5 rasional apa bukan? Oke, gini. 0,5 itu bilangan desimal. Iya, bilangan desimal. Cuma 0,5 ini bisa dinyatakan dalam bentuk M per N enggak?
Bisa dinyatakan dalam bentuk pecah. Bisa. Berapa? 1/2. 1/2. Oh, berarti 0,5 itu rasional. Berarti 0,5 itu rasional. Dia elemen key. Karena 0,5 itu bisa diubah dalam bentuk rasional kayak gitu. 1/2. Oh, berarti 1,5 rasional bukan? Iya. Ya. Karena 1,5 bisa dibentuk bisa dibikin berapa per berapa? 3/2. 3/2, betul ya kayak gitu. 3/2. Oh, berarti 1,5 rasional. Karena 1,5 bisa dibentuk jadi 3/2. Oke. Sebenarnya Bapak nggak mau lama-lama di definisi rasional ini ya, tapi asik juga. sekarang kalau kayak gini nih, ini rasional nggak? Iya. Iya. Kali. tiga 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 rasional apa bukan? Apakah dia bisa diubah ke bentuk pecahan? Wah, your connection unstable. Oke. Bisa dengar suara Bapak nggak? Bisa. Oke. 0,3333 rasional apa bukan? (0,333) itu ternyata rasional. 0,333 itu adalah berapa per berapa coba? 3,333 per 10.000. Jadi 3 itu 6/18. kayak gini. 6/18. Ya betul. Tahu dari mana 6/18? 6 dibagi 18 hasilnya 0,33333. Ya, 6/18 bisa disederhanakan jadi bagi atas bagi 6, bawah bagi 6. 1/3. 1/3 ya. 1/3 itu 0,3333 loh. Kita lihat ya. Ini Bapak pakai kalkulator. 1/3. Nah itu. 0,3333. Nah sebenarnya ini segini juga nggak cukup. Ada lagi lebih terus sampai tidak terbatas. Ya. Jadi ini juga merupakan bilangan rasional. Ya. Biasanya yang merupakan bilangan rasional itu adalah kalau kita dibikin koma, di belakang komanya itu membentuk pola. Biasanya kayak gitu. Yang di belakang komanya membentuk pola biasanya merupakan bilangan rasional. 0,3333, 0,111111, 0,22222. Nah, ini bilangan rasional biasanya. Gitu. Jadi pokoknya kayak gitu. Jadi kalau kalian ketemu bentuk bilangan koma, oke. Apakah dia bisa dibuat jadi pecahan? Kalau bisa berarti dia rasional. Kayak gitu ya. Tapi pecahannya harus bilangan bulat gitu ya. Kayak misalnya ini 1 sama 3 gitu, 1/3. Oh, 1 bilangan bulat, 3 bilangan bulat. Berarti dia rasional kayak gitu. Oke. Sekarang irasional ya. Apa itu irasional? Rasional, irasional. Kira-kira apa? Dari nama Selain pecahan. ya. Kalau rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, tapi pecahannya harus bulat per bulat. Gitu ya. Berarti irasional apa? Bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Gimana ya? Kalau Wikipedia apa sih definisinya? Irasional, bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Dalam bentuk, jangan pecahan deh ya, dalam bentuk
M per N kayak gitu. Tidak bisa, tidak dapat. Bapak garis bawah ini ya. Tidak dapat dinyatakan dalam bentuk M per N. Di mana MN-nya anggota bilangan bulat. Oke. Jadi Bapak di sini memperkenalkan ini ya, simbol Z itu bilangan bulat, Q itu bilangan rasional, dan R bilangan apa? R bilangan apa R? Real. 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 Real itu ya real, nyata. Real itu bulat masuk, rasional masuk, real itu sangat luas kayak gitu. Oke. Dah. Kira-kira irasional itu contohnya kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Ada loh bilangan yang dia tuh nggak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Contoh. Akar 2. Nah, akar 2 ini nggak bisa dinyatakan dalam bentuk M per N. Oke. Tadi kalkulator Bapak close nggak sih? Close ya? Oke, kalkulator. Kalau ulangan nggak boleh pakai kalkulator. 2 akar. Mana ya akar? Ini ya. Oke, akar 2. Kalau kita lihat akar 2 itu tuh 1414, 21356, 21356, 23. 1414, 21, 356, 23 dan seterusnya. Oke, lihat di belakang koma ini 414, 213, 56, 23 ngebentuk pola nggak? Enggak. Iya. Dan ini kalkulator ini cuma sanggup segini angka. Tapi kalau kalian pengen akar 2 yang sebenarnya itu lebih dari ini. Dia tidak terbatas. Ada titik 3 di sini. Gitu. Nah, akar 2 ini karena bentuknya kayak gini nih, random banget. Dia nggak bisa dinyatakan dalam bentuk M per N, nggak bisa. Sehingga bilangan yang kayak gini kita sebutnya irasional. Kayak gitu. Jadi yang bisa dinyatakan dalam bentuk M per N itu rasional, yang tidak bisa dinyatakan itu irasional. Biasanya polanya kayak gini. Kalau komanya terbatas itu bisa dinyatakan rasional. Kalau bilangan komanya berbentuk pola, belakangnya itu bisa dinyatakan rasional. Tapi kalau kayak gini nih ngacak banget ini, itu nggak bisa dinyatakan dalam bentuk rasional. Jadi kita beri nama dia irasional. Selain akar 2 juga ada akar 3. Nah, akar 2, akar 3 juga dia irasional. Kita cobain ya. Oke. Akar 3. 3 diakarin. Set. 732050807568877. Nah, ini mengarang bebas banget ya. Dia tidak punya pola. Jadi dia juga irasional. Jadi kalian silahkan tuh membuat definisi sendiri ya. Jadi rasional itu per peran pokoknya. Itu rasional, per peran. Tapi kalau irasional pada umumnya itu contohnya berbentuk akar. Ya gitu. Pada umumnya berbentuk akar. Akar 2, akar 3 itu contoh-contoh irasional. Kalau akar 4 kira-kira rasional atau irasional akar 4? Rasional. Akar 4 itu berapa? Kita tahu akar 4 itu adalah? 2. 2, oke. 2 apa plus minus 2? Plus 2. Plus 2. 2 ya? Minus. Enggak plus minus. Iya, 2. Itu 2. Bapak ingetin lagi. Akar X kuadrat itu hasilnya mutlak X. Jadi X. keluaran dari akar itu hasilnya akan selalu Positif. Jadi akar 4 itu hasilnya 2. Dan 2 itu merupakan rasional kan? 2 bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan nggak? Bisa. 2 per 1. 2 per 1. Iya, kayak gitu. 4 per 2, 6 per 3, dan lain-lain. Dia bisa dibentuk dalam pecahan jadi 2 rasional. Oh, berarti akar 4 itu tidak irasional ya. Jangan tulis akar 4. Kira-kira akar berapa lagi selain akar 4? Ya.
Akar 5. Akar 5. akar 7, dan lain-lain kayak gitu ya. Tapi kita menghilangkan akar-akar yang koada sempurna, kayak misalnya akar 9, akar 16, akar 25. Nah, akar-akar ini spesial. Dia akan keluarnya akan berbentuk bilangan bulat. Sehingga kalau bilangan bulat udah pasti rasional ya. Ini contoh-contoh, nah ini contoh-contohnya ya. Jadi yang rasional itu pecahan, sedangkan yang irasional itu yang tidak bisa dibuat pecahan. Bukan akar ya. Yang tidak bisa dibuat pecahan. Pada umumnya, bilangan-bilangan yang tidak bisa dibuat pecahan itu bentuknya akar. Tapi tidak semua akar itu merupakan irasional, benar nggak? Tidak semua akar itu irasional. Contohnya kayak akar 4, akar 9 tadi itu. Atau akar 1 gitu ya. Nah ini akar, tapi dia tidak irasional. Nah, ada contoh lain lagi yang mau Bapak tunjukin di sini. Dan akan sedikit mengubah hal yang selama ini kalian yakini. Akan sedikit mengubah hal yang kalian ketahui. Contoh irasional lain adalah pi. Oke. Menurut kalian, oke kita selidiki pi. Pi itu rasional apa irasional ya? Pi ini dibacanya pi Sunda ya. Pi, bukan V, bukan. Kalau V itu kayak gini simbolnya. Ini bacanya V. Tapi kalau ini bacanya P Sunda. Dia pakainya P, tidak pakai F. Oke. Menurut kalian P ini rasional apa irasional? Yang kita tahu P ini bisa dibentuk berapa per berapa enggak? Bisa 22/7. 22/7. 22/7. Maka karena Pi ini 22/7, jadi Pi masuknya ke bilangan rasional. Nah, oke, 22/7 merupakan bilangan rasional. Tapi Pi kita lihat. Pi itu ternyata irasional ya. Pi itu ternyata bukan 22/7. 22/7 dan Pi itu ternyata dua bilangan yang berbeda. Gimana jelasinnya? Oke, kayak gini. Kalkulator atau kalian boleh searching di internet. Nilai sesungguhnya dari Pi itu adalah ini. Kelihatan? 3,1415926535. Udah lupa lagi Bapak. 92653. 92653 dan seterusnya. Tapi kalau 22/7 kita lihat. 22 dibagi 7. 314. Oke, nih lihat ya. 142857. 142857. 142857. Oke. Dan seterusnya. 142857 dan seterusnya. Oke. Dia membentuk pola ya di belakang komanya ya. 142857. 142857. 142857 gitu. Jadi dia selalu membentuk 142857. Berbeda dengan Pi. Oke. Kalian baru lihat ya, ternyata Pi itu bukan 142857, bukan. Tapi Pi itu adalah ini. 1415. Oke, udah beda tuh. 926535899 dan ini seterusnya nih. Enggak ada ujungnya. Begitu juga dengan 22/7 ya dan seterusnya. Tapi kita mengetahui nih kalau seterusnya itu pasti 142857, 142857. Tapi kalau Pi seterusnya itu kita nggak tahu berapa. Itu sehingga Pi itu masuk ke dalam irasional dan Pi itu bukan 22/7. Kayak gitu. Oke. Pi kenapa di sebelumnya kalau kita mau pakai kalau kita gunakan untuk menghitung keliling
dan luas dari lingkaran, kita pakai pi-nya sama dengan 22/7. Pi sama 22/7 itu lihat depannya 3,14 gitu. Dan biasanya di SMP atau SD itu pakainya 2 angka di belakang koma gitu. 2 angka di belakang koma 3,14 yang mewakili pi itu adalah 22/7. Jadi pi itu dekat ke 22/7. Jadi sama dengannya kayak gitu tuh. Pi itu kebalik. 22/7 itu mendekati pi. Tapi 22/7 itu bukan pi yang sebenarnya kayak gitu. Kalau SMP atau SD itu kalau kalian dikenalin pi kayak gini langsung itu bakal pusing banget kan? Jadi pakai sementara dulu yang 22/7. Biasanya kayak gini, gurunya bilang, kalau jari-jarinya itu kelipatan 7, 7, 14, 28, berapa lagi? Oh, 21 kelewat ya. Itu kalian pakai pi-nya 22/7 ya. Tapi kalau R-nya bukan kelipatan 7, kalian pakai pi-nya berapa biasanya? 3,14. 3,14. Ya, 3,14. Kayak gitu biasanya kan? Ya, kayak gitu. Bapak juga tidak menyalahi itu. Bapak juga kalau ngajar SMP atau ini pasti Bapak pakainya 22/7 atau 3,14. Gitu. Tapi di sini Bapak mau ngasih tahu ya, dia nilai pi yang sebenarnya adalah ini, dan pi itu merupakan bilangan irasional. Ya gitu. 22/7 rasional ya. Tapi kalau pi irasional. Dan ini nilai sesungguhnya. Kalian juga bisa cek di internet ya. Ada dosen ITB yang beliau itu bisa menuliskan pi ke bentuk pi sepanjang satu halaman A4. Iya, ada dosen ITB yang bisa menuliskan pi. Jadi beliau itu hafal ya bilangan pi. Jadi bilangan irasional itu nggak bisa jadiin pecahan gitu ya, tidak teratur ininya. Jadi harus dihafal emang. Namanya Pak Wono. Ya, hebat profesor. Kayak gitu. Nah, contoh lain irasional itu E gitu ya. E ini akan kalian temukan di kuliah jadi ya. Sementara ini tidak akan kita bahas. Ini E 2,71828182 dan seterusnya. Tidak ada pola sehingga E ini merupakan contoh bilangan irasional. Oke? Cukup ya? Sepertinya kelamaan juga. Itu pengertian tentang rasional, irasional, dan pertidaksamaan kayak gitu. Kalau kita lihat di buku nih, oke. Kalau kita lihat contoh dulu ya. Rasional itu kan perperan. 2/3, 1/2, 2/5, 11/13, 3/2, 1/3, 22/7. Ini rasional. Perperan. Tapi kalau irasional itu pada umumnya akar. Akar 2, akar 3, akar 5, akar 6, dan seterusnya ya. Pi, E ini ya nantilah kalian pelajari ya. Untuk sementara ini akar-akaran itu kita kenal sebagai irasional. Kalau kita lihat sekilas di buku contoh soal bentuk umumnya dulu, dia pakai per. Fx per Gx kurang dari Hx per Kx. Kalau kalian ketemu per, berarti dia pertidaksamaan. Ini pertidaksamaan, ini rasional. Contoh-contohnya juga pasti perperan tuh. Semuanya perperan. Kalau kalian lihat, pertidaksamaan irasional, bentuk umumnya akar fx kurang dari akar gx. Jadi ada pertidaksamaan di sini. Ada bentuk akar di sini. Nah, bentuk akar itu berarti ini irasional kayak gitu karena ada akarnya. Kalian juga bisa lihat contohnya tuh ya. Pasti ada akarnya. Akar. Di sini ada akar, di sini ada akar. Oke, berarti ini pertidaksamaan irasional. Kayak gitu ya. Itu sekilas tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Jadi itu bedanya ya. Jadi Bapak pengen kalian bisa bedain dulu yang mana yang rasional, yang mana yang irasional, oke?
Dah. Tapi kesepakatan kita kemarin ternyata kita belum belajar tentang pertidaksamaan kuadrat. Jadi sebelum Bapak ke pertidaksamaan rasional dan irasional, rasional kan 1, irasional kan 2. Ya. Di buku tuh kayak gitu ya. Irasional tuh 2, yang rasionalnya 1. Jadi Bapak mau 0 dulu. Bab 0. Pertidaksamaan subbab 0 ya. Pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat. Sebenarnya kemarin udah Bapak bahas sedikit pertemuan terakhir sebelum PTS tentang pertidaksamaan kuadrat. Cuma Bapak mau ngulang lagi aja sedikit ini ya. Jadi sebelum kita ke pertidaksamaan rasional dan pertidaksamaan irasional, kita harus tahu dulu materi ini. Gimana cara nyelesain pertidaksamaan kuadrat. Kenapa? Karena nanti di pertidaksamaan rasional dan pertidaksamaan irasional itu ada bentuk-bentuk persamaan kuadratnya. Kayak misalnya habis itu nggak ada kan? Ini 11. Ada X kuadrat plus 7X min 8. Nah, kuadrat. Kalian kalau soal kayak gini, kalian harus tahu dulu pertidaksamaan kuadrat itu kayak apa. Ya, boleh. Jadi kita mau belajar pertidaksamaan kuadrat dulu. Langsung contoh ya. Bapak langsung kasih contoh. 1. Nanti ada contoh 2. Bapak kasih pertidaksamaan yang sederhana dulu aja ya. Contoh pertidaksamaan yang sederhana aja dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai belajar ya. Kita mulai ngitung matematika ya. 2x min 3 kurang dari 5. Oke, kalian boleh langsung hitung. Kira-kira x-nya berapa? Yang tadinya definisi-definisi aja. Definisi penting Pak. Oh, penting dong. Salah, sorry. Tapi Bapak tuh apa ya? Kayak kalau Bapak nulis gitu, habis itu sepi, kayak gatel gitu, pengen rame. Kalian silakan nih ya, sambil dicobain. Bapak sambil ngomong sedikit nggak apa-apa ya. Soalnya Bapak lagi mencari ide gimana caranya LMS itu aktif. Jadi Bapak kasih tahu sekarang aja apa ya. Nanti itu di pertemuan selanjutnya Bapak akan pakai LMS. Cuma LMS-nya nanti apa? Di menit-menit awal
di menit-menit awal aja kita pakai LMS. Di pertemuan keduanya, Bapak akan adakan kuis. Ingat ya, pertemuan kedua matematika wajib, bukan matematika minat gitu. Kita matematika minat bakal ketemu kayaknya hari apa gitu, tapi itu bukan kuis. Kuis itu adalah matematika wajib. Pertemuan kedua, Bapak akan adakan kuis lewat LMS. Kuisnya tentang pertidaksamaan kuadrat kayak gitu. Jadi tentang ini. Oke? Insya Allah 15 menit. Dari jam 8.00 sampai jam 8.15. Jam 8.15 itu akan Bapak buat sistemnya menutup kuis. Jadi kalau misalkan masuk jam 8:10 nih, berarti kan kalian terlambat. Kan harusnya masuknya jam 8. Kalau kalian misalnya terlambat jam 8:10, mau kalian masuk jam 8:10 pun, jam 8:15-nya akan otomatis tertutup. Gitu. Jadi kalian hanya pakai waktu 5 menit doang tuh. Nanti makanya jangan telat ya. Usahakan jam 8 kalian udah mulai masuk. Kayak gitu. Biar memakai waktunya full 15 menit untuk mengerjakan soal kuisnya nanti. Kuisnya berapa 3, soal, Pak? 5 soal. Nanti pas jam 8.15 baru deh kita pakai Zoom kayak gitu. Jam 8.15 nanti baru kita pakai Zoom. IPA 2 itu selalu kebagian jam kedua ya. IPA 2 itu selalu kebagian jam kedua, jadi ya udah begitu berarti. 9.50 sampai jam 10:05 kayak gitu. Kayak gitu. Ya. 9.50 sampai 10:05. Nanti 10:05 kalian boleh tentang ini pertidaksamaan kuadrat. Sherin, ada Sherin? Ada, Bapak. Oh, iya. Makasih. Sherin, belajarnya jangan di pinggir jalan ya, Sherin. Rumahnya deket jalan ya. Oke. Udah semua? Contoh 1, udah sampai mana contoh 1? Kalau contoh 1 masih pertidaksamaan biasa ya, pertidaksamaan linear namanya. Pertidaksamaan biasa, insya Allah kalian masih bisa lah ngerjain yang contoh 1 kayak gitu. 2x min 3 kurang dari 5, 3x min 6 lebih dari 9 dan 5x kayak gitu. Bapak akan kerjain yang A dan B aja ya. CDF-nya kalian kerjain. Oke, jawaban contoh 1. Yang A. Oke, kalian udah ngitung sampai mana aja nih? Ada yang udah semua contoh 1? Bapak nanya jangan kayak gitu. Aku udah semua, takut dikirain gimana-gimana ya. Yang A jawabannya apa? 4. 4, oke. Kurang dari 4. X kurang dari 4. 4. Tuh, yang B jawabannya apa? X kurang dari sama dengan 3. Oke, X kurang dari sama dengan 3. Yang C? X kurang dari 2. X kurang dari 2. 6, 3. Berapa tadi? 2 ya? Ya. Tinggal dengerin doang juga ya. Yang D, X-nya berapa? Lebih dari 2. Lebih dari 2.
3 X 3 min 6. Min 2 ya? Min 2 kan? X lebih dari min 2 gitu. Sit. Yang D itu X lebih dari min 2 loh. Iya. Ya. Yang E apa? X Kurang dari sama dengan negatif 4. 2X min 8. Ya, X kurang dari sama dengan negatif 4. Yang F X kurang dari sama dengan negatif 4 sama. X kurang dari sama dengan negatif 4. Oke, ini jawabannya ya. Jawaban contoh 1. Oke. Kalian silahkan cari kira-kira caranya gimana nih biar dapat jawaban kayak gini gitu ya. Caranya gimana biar dapat jawaban kayak gini. Kalau kalian nemu jawaban, kok jawabannya beda? Kok jawabannya beda? Kira-kira salah di mana? Gitu. Insya Allah ini jawabannya benar. 8 bagi 2, 4. 5, 2, min 6. Oh, yang B benar nggak yang B? Yang B minus 3 loh harusnya loh. Iya, Pak. Min 2, min X kurang dari 9 minus 3. Yang C, bentar ya Bapak periksa ulang. 6 bagi 3, 2. Oke, X kurang dari 2. 2 jadi lebih dari 3 min 6, min 2. Oke, lebih dari min 2. Yang E, 2X min 8, min 4. Oke. Min 2X 8, min 4 tanda berubah. Ya oke, ini udah benar ya. Ini udah benar semua. Yang E sama yang F sama ya ternyata. Oke, contoh 1. Gimana cara nyelesain yang A? Sebentar ya. Sebentar ya. Gimana cara nyelesain yang A? 2X min 3 kurang dari 5. Oke. Bapak mau pakai cara Bapak dulu ya. Oke, materi dulu sedikit. Samaan. Ada beberapa hal kalau kita melakukan pertidaksamaan itu, pertama harus apa ya bahasanya? Tadi bahasanya apa sih? Sebentar. Bapak lupa. Dijumlahkan ya. Penjumlahan atau pengurangan dengan angka yang sama. Benar nggak? Menambahkan pertidaksamaan. Oke. Menambahkan. Pertama, kalau kalian menyelesaikan suatu pertidaksamaan, kalian harus menambahkan atau mengurangkan ya. Menambahkan atau mengurangkan dengan bilangan yang sama. Ya jelas ya. Sebenarnya ya jelas lah gitu. Menambahkan atau mengurangkan dengan bilangan yang sama. Orang persamaan juga kayak gitu. Misalnya X plus 3 sama dengan 5. Buat nyari X, kurangi 3 kan? Kurang 3, 5 kurang 3 gitu kan? Jadi X-nya 2. Oke. Menambahkan atau mengurangkan dengan, ini tuh nggak cuma pertidaksamaan sebenarnya. Persamaan juga. Yang kedua nih, harus mengalihkan atau membagi ya. Pertidaksamaan, aduh ada pertidaksamaan yang nggak ketulis di sini.
pertidaksamaan dengan bilangan yang jelas, yang pasti, yang jelas sih sebenarnya, yang jelas tandanya. Tandanya itu apa maksudnya? Dia itu positif atau negatifnya itu udah jelas. Nah, poin kedua ini yang banyak sekali orang itu suka lupa, yaitu mengalihkan atau membagi pertidaksamaan dengan bilangan yang jelas tandanya. Jadi kalian nggak boleh apa ya? Kalau mau mengalihkan suatu pertidaksamaan atau membagi suatu pertidaksamaan, itu bilangannya harus jelas, bilangan positif atau bilangan negatif. Kalau positif tandanya tetap, kalau negatif tandanya berubah, ya kan? Tapi kalau kalian mengalihkan angka yang tidak jelas, itu kita nggak tahu positif atau negatifnya. Jadi kita nggak jelas juga kan, tandanya harus berubah atau enggak nih, kayak gitu. Oke, contoh ya, nanti deh dicontoh ya. Bapak mau terus di sini. Kalau positif, dia tandanya tetap. Kalau negatif, tandanya berubah. Nah, poin kedua ini akan sangat kita banyak bahas di pertidaksamaan yang per apa tuh? Yang rasional. Pertidaksamaan rasional akan bahas banyak ini. Kapan kita boleh mengalihkan pertidaksamaan, kapan kita tidak boleh mengalihkan pertidaksamaan. Nanti kita bahas di pertidaksamaan rasional. Bapak juga udah lupa lagi aja tuh yang perperan namanya apa. 2x min 3 kurang dari 5. Oke. Jadi cara yang hati-hati, menurut anak-anak SMA, cara yang ribet katanya ya. Katanya ini cara yang ribet. Ini cara yang hati-hati. Kita mau nyari X, jadi tambah 3 kedua ruas. Jadi 2x min 3 tambah 3, 5 tambah 3. Jadi 2x habis 5 tambah 3, 8. X kurang dari 8. Oke. 2x kurang dari 8. Kita pengen tahu X-nya. Jadi kayak dibagi 2. Dibagi 2 jadi kayak gini. Coret. Jadi X kurang dari 8 bagi 2 adalah 4. Oke. Sama ya? Langsung aja. Cara biasa. Cara yang kalian lakukan. Cara yang kalian lakukan gimana? Min 3-nya pindah ke kanan. Jadi 5 tambah 3. 2-nya pindah ke kanan. Jadi 8 bagi 2. Gitu kan? Iya, 4. Yang merah silahkan aja. Yang hitam itu caranya hati-hati sebenarnya. Cara lebih teliti gitu ya. Tingkat kesalahannya sangat kecil. Gitu. Nah, 3x min 6 lebih dari sama dengan 5x. Oke, buat yang B, ada yang mau kerjain? Abil, mau Bil? 3x min 6. Bapak, ya. Siapa yang mau? Abil mau Bil? Abil ya? Bapak baru nunjuk Abil 2 kali kan? Enggak Abil terus. Bapak jadi kepikiran, oh, nunjuk Abil udah belum ya? Ya, Pak. Dengan 5x. Gimana Bil? Ini pakai cara yang tadi ditambahin bagi gitu. Terserah. Pakai caranya Abil yang barusan. 1B kan? Ya. Contoh 1 bagian B. Ambil caranya 5x-nya dipindahin ke ruas depan. 3x min 5x. Lebih dari 6. Oke. Min 6 pindah ke kanan jadi positif ya semuanya. 5x ke kiri jadi min 5x. Betul. 3x min 5x jadi? Jadi itunya min 2x. Oke. Min 2x.
lebih dari sama dengan 6. Oke. Karena yang min 2x-nya negatif, tandanya berubah. Betul. Balik jadi kurang dari sama dengan. Oke, betul. Jadi X kurang dari sama dengan? Negatif 3. Betul. Nah, kalau kalian pakai cara yang biasa yang kalian lakukan, ada hal yang sangat hati-hati yang harus kalian perhatikan adalah tadi itu ya, karena koefisien X-nya negatif nih, minus 2. Karena koefisien X-nya negatif, maka kalau minus 2-nya mau dipindah ke kanan, tandanya berubah. Itu yang menurut pengalaman Bapak ya. Kalau ngadain ulangan kayak gini tuh pasti aja pada salah. Bapak tuh kalau meriksa guru juga ya kalau meriksa, aduh kok banyak yang terjebak gitu ya. Kadang pening juga kepala gitu ya. Jadi harus hati-hati, pertidaksamaan hati-hati dalam tanda, terutama kalau koefisien X-nya negatif tandanya berubah. Oke. Ada yang pakai cara lain? Siapa yang pakai cara lain? Yang caranya bukan kayak Abil. Apa Bapak langsung aja ya? Bapak langsung aja. Ya, Bapak pakai cara yang hati-hati yang tadi ya. Kurangi 5X. Boleh Pak, boleh. Kalau menjumlahkan atau mengurangi kan yang penting angkanya harus sama. Sebenarnya Bapak bisa bilang 5X itu bilangannya tidak jelas kan? Dia bisa positif, dia bisa negatif. 5X itu bisa positif, bisa negatif. Dia nggak jelas. Tapi ini bukan mengali atau membagi gitu. Ini tuh cuma menjumlah atau mengurang. Kalau menjumlah atau mengurang, itu yang penting bilangannya sama. Kayak gitu. Min 5X, 5X, min 5X. 3X min 5X, min 2X, min 6, 0. Tambah 6. 2X, 6. Oh, sorry, min 2X, 6. Habis itu dibagi negatif 2. Karena ini min 2X kan, jadi dibagi negatif 2. Karena pembagiannya negatif, maka tandanya berubah. Kayak gitu. Min 2 bagi min 2 habis, jadi X kurang dari sama dengan 6 bagi 2 negatif 3. Kayak gitu ya. Jadi mau kayak pakai cara apapun, kalau kalian ngitungnya benar, kalau kalian ngitungnya hati-hati, mau pakai cara apapun, pasti nemu jawabannya sama. Pasti nemu jawabannya benar gitu. Udah, itu aja sih paling. Waktunya 20 menit lagi. Kita emang kelamaan. Sekarang contoh 2. Tapi sebenarnya di IPA 2 itu udah Bapak tunjukin gimana cara nyelesain ini di pertemuan sebelumnya. Sebelum PTS. Bapak tunjukin contoh 2 ya. Ada yang masih ingat? Satu contoh. Hari ini, satu contoh. Oke, kayak gitu. Gimana cara kita nyelesain pertidaksamaan kuadrat? Pertama, apain dulu nih? Apa sih namanya? Faktorkan. Faktorkan, ya. Sebenarnya Bapak udah mulai nggak fokus. Difaktorkan. X. Langsung ya. Kalau dikali 3, kalau ditambah jadi min 4, berapa mau berapa? 3 sama 1. 3 sama 1. Dua-duanya min. X min 3, X min 1. Bapak juga langsung ya sekarang. X min 3, berarti X-nya berapa? Positif 3. 3. X min 1 berarti X-nya? 1. Ya, tuh positif bener ya. Kalau persamaan kuadrat itu jawabannya kayak gini aja. X sama dengan 3 atau X sama dengan 1. Beres. Ya enggak? Udah.
Selesai. Tapi kalau pertidaksamaan, pas kita nemu X-nya 3 dan X-nya 1, dilanjut. Kita buat apa? Garis bilangan. Ada yang di sini, ada yang di sana. Siapa yang di sini? Siapa yang di sana? Di sini 1. Siapa yang di sini? Ini 1. 1. Tuh, yang di sana 3. nggak boleh kebalik. Nggak boleh kebalik. Kalau kebalik salah. Masa angka 3 ada di kiri, angka 1 ada di kanan gitu ya. Kita lihat aja. Yang kecil itu pasti di kiri, yang besar itu pasti di kanan. Di sini 1, di sana 3 gitu kan. Habis bikin garis bilangan, bikin apa lagi? Apa lagi? Apa sih? Nol. Uji daerah. Daerah. Habis bikin garis bilangan, kita akan melakukan uji daerah. Bagaimana cara melakukan uji daerah? X min 3 Substitusi kan. Substitusi X. Substitusi X dengan berapa? Kita pilih X bebas, asalkan jangan 1 dan jangan 3. X-nya berapa? 2. 0. 0, betul. Kita udah bahas kemarin ya. X-nya 0. Itu mudah gitu ya. Masukin ke ini X min 3, X min 1. Sama dengan 0 min 3, 1. Sama dengan Negatif. min 3, ya negatif. 0 kurangi 1, Negatif. min 1, negatif. Betul. Negatif kali negatif, Positif. positif. Nah, ya, jadi uji daerah substitusi X sama dengan 0 itu kita cuma pengen tahu tandanya. Jadi makanya Bapak kayak 0 kurangi 3 minus 3. Tulisnya aja. Karena kita cuma pengen tahu tandanya aja. Negatif kali negatif jadi positif. Oh, berarti ketika X-nya sama dengan 0, daerahnya positif. 0 ada di mana 0? Ada di Kiri. tengah apa kanan? Kiri ya. Ada di sini 0. Oke. Jadi positif ke sini. Positif, negatif, positif. Baca lagi. 1 dan 3 di sini adalah batas. Kalau kita ngelewatin batas, tandanya berubah. Ya. Kalau kita lewatin batas, tandanya berubah. Karena 0 itu positif, lewat batas nih. Lewat batas nih. Ini positif. Jadi setiap lewatin batas dia berubah tandanya. Sekarang apalagi yang harus kita lakukan setelah uji daerah? Ambil daerahnya yang kita mau. Lihat soalnya. Soalnya adalah kurang dari 0. Kurang dari 0 itu artinya positif apa negatif? Negatif. Kurang dari 0 artinya negatif. Ya kan? Kalau kita lihat garis bilangan ini 0 nih. Kurang dari berarti dia ke kiri. Ya ini min 1, min 2, min 3 gitu kan. Jadi kurang dari 0 tuh bilangan-bilangan negatif semuanya. Jadi karena ini kurang dari 0, kita ambil yang negatif. Yang negatif itu daerah yang ini, tengah. Kayak gitu, oke? Daerah tengah. Sehingga himpunan penyelesaiannya kayak gimana nih? Gini ya. X ada di antara 1 dan 3. Ya. Itu HP-nya. Himpunan penyelesaian. Oke. Bapak lanjutin ya. Kalau kurang dari itu negatif. Kalau lebih dari 0, berarti kita ngambil yang Positif. positif.
Seandainya soalnya positif, berarti itu nanti yang kuning ya. Iya. Seandainya positif. Nanti nulis HP-nya kayak gini. Yang kiri itu 1 ke kiri kan? Berarti X kurang dari 1. Atau yang kanan itu gini, 3 ke kanan. Lebih dari 3. Kayak gitu. Ini udah mulai kayak pertidaksamaan mutlak ya. Ada kayak gini-gininya. Sebenarnya bukan pertidaksamaan mutlaknya. Pertidaksamaan kayak gitu. Jadi setiap pertidaksamaan tuh pasti kayak gitu jawabannya. Oke. Udah. Kita foto ya. Yang tadi di IPA 1 Bapak lupa rekam. Kalian mau foto dari mana? Sini ya. Definisi sama contoh soal. Bapak juga mau izin foto. Jadi kalian boleh apa? Open kamera atau lakukan ini. Apa? Ya itu. Ayo. Silakan. Bapak juga mau foto. Semuanya jempol ya, jempol. Sip. Oke. Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah Bapak ambil. Sudah fotonya? Udah, Pak. Oke. Sekarang ini kalian perlu ininya ya. Ngebahkan dengan bilangan sama. Enggak lah kayaknya. Ini aja langsung. Ya Allah, ke bawah banget. Oke, segini. Cara nyelesain yang A sama cara nyelesain yang B. Udah? Udah, Pak. Yang ini ya sekarang. Nah ini. Ini yang penting, yang langkah-langkah yang harus kalian kerjakan. Ya. Faktorkan. Kemudian uji daerah. Kemudian ambil daerah. Itu aja sih Pak kalau pertidaksamaan kuadrat. Faktorkan. Uji daerah. Ambil daerahnya yang mana gitu ya. Nah ini buat yang pertidaksamaan kuadrat, kalian harus banyak-banyak latihan ya. Di sini Bapak kasih banyak contoh, silahkan kalian kerjakan. Boleh sendiri, boleh nanya teman, tapi ini juga tidak Bapak wajibkan ya. Jadi nggak Bapak tugasin, nggak harus dikumpulin juga. Nanti ininya di kuis aja, Bapak ngambil nilainya di kuis aja. Ya, Bapak ngambil nilainya di kuis aja. Udah? Silakan foto. Jadi kalian latihan kuisnya ini B, C, D, F.
Bapak stop share ya. Kita tuh sampai 11.20 ya. Masih ada waktu Iya. 10 menit lagi. Masih ada waktu 10 menit lagi, oke. Udah aja dulu ya. Ya udah share screen dulu aja deh. Oke, ada pertanyaan nggak? 10 menit. Boleh inilah sedikit istirahat atau kalian kerjain yang B. Boleh sambil ngerjain yang B. Kira-kira jawabannya apa tuh? Ya, silahkan kerjain. Bapak mau absen ulang ya? Ada 17 orang yang masuk. Kenapa Lia? IPA 2 wajib. Siapa tadi yang belum merasa terabsen? Naila Zahra ada? Amelia Zahra. Ada Amelia Zahra? Ada ya? Naila Zahra kemana nih? Tadi jam pertama ada nggak? Oh, Naila Zahra ada tuh ya? Naila ada ya? Halo Naila. Halo Amelia. Oh iya, 18 itu udah lengkap. Mantap, mantap. Ih, kelihatan. Ini. Gak apa-apa. Udah ya? Ada pertanyaan nggak sebelum Bapak tutup? Nggak ada? Insya Allah nggak ada, Pak. Oh, nggak ada, oke. Bapak tutup aja ya. Ada yang nemu yang B? Yang B itu jawabannya apa coba? Jawabannya yang B itu X kurang dari 2 atau X lebih dari 4. Ya, betul. 0, 5, 1, 1 min. Ya, betul. Jangan lupa ya, pertemuan selanjutnya 15 menit kuis di LMS. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu. Oke ya semuanya. Bapak izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bapak. Terima kasih, Bapak.